dia tahu. 081 70 70 1040. Apa di rumah aman. Ya, tapi bekas-bekas lukanya ada. Pertengahan Februari 2016, publik diramaikan dengan berita seorang pekerja rumah tangga perempuan di Jakarta Timur bernama Ani yang melaporkan kekerasan yang ia alami dari majikannya. Masyarakat yang mengetahui ini mengecam tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu dan menaruh simpati kepadanya. Bisa diselamat karena melarikan diri. Kalau nggak melarikan diri mungkin Ani nyawanya udah. Dia kan antara hidup dan mati. Kalau dia hanya ya mungkin sudah jadi bukan orang lagi kan. Saya hanya bisa menuruti apa kata. Kalau nggak saya mati. Itu. Dan kejadian ini bisa terkuak. Kita nggak tahu ribuan ratusan ribu jutaan PRT yang bekerja di rumah-rumah. Yang kita tidak bisa melakukan kontrol sosial karena negara tidak hadir supaya dia tahu. Kekerasan yang menimpa Ani bukan kali pertama terjadi. Banyak perempuan dan anak di Indonesia mengalami hal yang sama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dalam 3 tahun terakhir ada 21 juta lebih angka kekerasan terhadap anak. Untuk itu pada Minggu 14 Februari 2016, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembese mendeklarasikan kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Menteri Yohana menggandeng sejumlah kementerian lainnya, antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Dan anak ini terutama kekerasan cukup tinggi di Indonesia, khusus untuk anak, kekerasan pencabulan terhadap anak di bawah umur sangat meningkat sekali. Dan itu memerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah. Bapak Presiden juga sangat miris terhadap kasus-kasus ini dan meminta kami dari kementerian terkait untuk menyiapkan strategi nasional. Tak hanya dari kalangan pemerintah, aksi menentang tindak kekerasan pada perempuan dan anak juga dilakukan sejumlah komunitas atau gerakan masyarakat. Salah satunya melalui gerakan bertajuk 1 Billion Rising di Bilangan Jakarta Pusat Minggu malam. Kegiatan serupa juga dilakukan di Yogyakarta, namun sayangnya aksi damai 200-an pendukung kampanye 1 Billion Rising dicederai dengan intimidasi dari kelompok tertentu. Aksi 1 Billion Rising ini didasari oleh data Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyebutkan 1 dari 3 perempuan atau sekitar 1 miliar perempuan di dunia pernah menerima kekerasan terhadap tubuhnya. Semua pihak yang terlibat berharap publik semakin sadar mengenai kebebasan setiap orang atas tubuhnya tanpa merasa terancam dengan kekerasan ataupun pelecehan dari orang lain. Gerakan ini itu dilakukan dengan menari. Kenapa sebenarnya? Karena menari itu kan sebenarnya adalah kita mengajak tubuh kita untuk bergerak gitu loh. Dan ketika untuk di 1 Billion Rising ini walaupun kita punya gerakan gitu, tapi itu tidak mengharuskan orang untuk mengikuti gerakan itu gitu loh. Tapi semua orang bebas saja menggerakkan tubuhnya, dan ini dilakukan di tempat umum. Dimana ketika kita misalnya sebagai perempuan ada di tempat umum tapi dia tidak merasa aman. Saya nonton. Selain kampanyenya cukup menggugah dan narinya keren, saya juga penasaran karena saya perempuan, karena ya bisa dibilang saya juga pernah bersinggungan dengan yang namanya kekerasan meskipun tidak secara fisik, dan saya ingin jadi bagian yang melakukan perubahan ini. Kalau aku sendiri, kalau bukan dari diri sendiri yang memulai, kapan lagi gitu, siapa lagi. Jadi harus dari diri sendiri dulu, sehingga ketika orang lain melihat, oh ini ada orang, dan mereka pasti mau ikutan. Terus kemudian yang paling penting adalah kalau aku ikutan ke sini mau menyampaikan pesan buat para korban kekerasan, kalau mereka nggak sendirian, mereka punya banyak pendukung, mereka punya banyak teman yang ikut memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, seberapa besarkah peran deklarasi dan kampanye seperti ini terhadap upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak? Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda Iswanto mengungkapkan, aksi-aksi seperti ini memang hanya sebatas menyampaikan pesan kepada publik. Sudah dilakukan oleh banyak kalangan, termasuk juga kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian PPA, Bu Yohana Yembese beserta jajaran, tapi itu bukan berarti bisa menurunkan tingkat
kejahatan itu terjadi, tidak. Tapi itu hanya ingin membangun awareness, membangun rasa peduli kepada masyarakat. Ini loh apa yang terjadi. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan menurun apabila dibarengi ya dengan program-program yang secara implementasi itu ada di lapangan. Itu yang paling utama. Kampanye dan program yang dilakukan berbagai pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Namun, aksi ini tentu akan lebih maksimal jika dibarengi dengan aksi dan tindakan nyata semua pihak terkait. Tim Liputan, Jawa Post TV.